Gadis itu baru saja membuka pintu. Akibatnya, Victor, yang tingginya 2 meter, mengunci lehernya dan dengan kasar menyeretnya ke dalam rumah. Dia meminta maaf karena mengatakan dia hamil. Tapi Victor bahkan lebih bersemangat. Dia menyiksanya dengan darah di sekujur tubuhnya, dan juga memukul perutnya dengan keras. Sampai polisi tiba, Victor baru saja berhenti. Gadis yang tergeletak di tanah telah dipukuli sampai mati. Menghadapi pistol polisi, Victor dengan tenang memegangi kepalanya dengan tangannya. Dia bahkan tersenyum. Kemudian polisi lain juga bergegas masuk. Orang ini adalah suami gadis itu. Lihat istrinya terbaring dalam genangan darah, Mason sedih. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Victor. Namun dia hendak menarik pelatuknya, namun rekan-rekannya datang menghentikannya. Sarankan dia untuk tidak melakukan hal yang salah. Mason mengertakkan gigi dan memandang Victor. Karena orang di depannya adalah gembong narkoba yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara setengah tahun lalu. Namun tidak diketahui alasan Victor muncul di luar penjara, dan kemudian membalas dendam pada Mason. Mason sangat ingin menembaknya sampai mati, tapi dia masih mendapatkan kembali alasannya. Mason percaya pada hukum yang akan menghukumnya. Namun Mason kecewa karena Victor tidak dijatuhi hukuman mati. Dia juga mengalami saat-saat yang menarik di penjara. Mason tidak tahan lagi, jadi dia memasukkan senjatanya dan membunuh langsung ke sarang Victor bersaudara. Dia menghambur masuk ke dalam ruangan yang sudah mulai booming. Victor bersaudara masih ingin menyerang secara diam-diam, tetapi ditembak jatuh oleh Mason. Lalu terdengar suara tembakan yang meledakkan kepalanya. Selanjutnya, Mason memanggil rekan-rekannya dan secara proaktif mengakui kesalahannya. Segala sesuatu yang lain hanyalah langkah pertama. Mason dikirim ke penjara seperti yang diharapkan. Karena penjara ini adalah tempat Victor berada. Mason tidak menyangka Victor tidak akan takut saat melihatnya datang. Selanjutnya, Victor bertindak lebih dulu terhadapnya. Aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Tapi ini wilayahku. Tunggu saja untuk bertemu kembali dengan istrimu. Seperti yang dikatakan Victor. Sore itu, Mason diserang oleh beberapa tahanan. Untungnya, skill Mason cukup bagus, jadi dia bersembunyi di belakang. Dia merobek baju di tangannya sebagai senjata pertahanan. Mereka memegang belati dan menikam Mason. Mason dengan terampil mengelak dan menjatuhkan orang yang mendekat. Namun, 2 tangan tidak sama dengan 4 tangan. Mereka mengepung Mason dari berbagai arah. Satu orang bertugas memeluk Mason, yang lain bertugas menyerang. Mason jatuh ke tanah. Mereka meninju dan menendang kepalanya. Menunggu Mason kehilangan kemampuannya untuk melawan, seorang tahanan mengambil pisau dari tanah. Melihat Mason hendak digorok lehernya, tiba-tiba terdengar suara lari Dementor. Saat itulah Mason melarikan diri. Ia tidak menyangka Victor memiliki kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, Dementor yang menyelamatkannya juga mengatakan hal itu padanya. Saat Victor pertama kali masuk penjara, dia bekerja sama dengan sipir penjara. Keduanya diam-diam berdagang tepung. Victor memastikan kesejahteraan sipir, dan sipir melindungi Victor. Jadikan dia penguasa lokal. Mason masih tidak goyah. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus membalaskan dendam istrinya. Jadi, menunggu malam untuk kembali ke selnya, Mason memulai rencana balas dendamnya. Dia mengeluarkan pulpen dari bawah tempat tidur, membuka tutupnya dan melemparkan tutupnya ke dalam. Poles cangkang pulpen menjadi bentuk pisau, lalu pergi ke kamar mandi. Temukan Junior di sebelah Victor. Bidik leher lawan lalu tusuk. Kemudian tekan ke dinding dan mulailah meninju. Tapi jangan meremehkannya juga, meski lawannya terluka parah, Mason tetap terjatuh ke tanah. Selanjutnya, kendalikan dia dengan kedua tangan. Melihat pena itu semakin dekat ke tenggorokannya, Mason tidak bisa menahannya. Untungnya, lawan terjatuh ke tanah di saat kritis. Setelah berurusan dengan junior pertama Victor, Mason mengincar orang lain. Saat musuh sendirian, Mason menyerang dari belakang. Gunakan sapu untuk menjatuhkannya ke tanah. Kemudian menekan leher lawan dengan kuat hingga ia tidak bisa bernapas. Ia masih berniat memprotes, namun berhasil ditundukkan oleh Mason dengan pukulan sapu. Selanjutnya tongkat kayunya dipatahkan, dan para junior pun pergi memuja langit. 2 juniornya terbunuh berturut-turut. Victor langsung marah. Jadi dia memerintahkan antek terbaik di dekatnya. Katakan padanya untuk berurusan dengan Mason. Dia bergegas ke sel Mason. Begitu dia masuk, dia mulai menyerang. Mason tidak mempersiapkan apapun dan dipukul beberapa kali sekaligus. Lalu dia membantingnya ke wastafel lagi. Namun setelah jatuh ke tanah, Mason menemukan peluang untuk menekan. Kemudian angkat wastafel di tanah dan pukul anggota tubuh itu dengan keras. Dia bermaksud memberikan pukulan fatal, namun tanpa disangka, dia dipukul hingga pingsan oleh Dementor di belakangnya. Lalu mengurungnya di dalam sel. Tapi Mason juga tidak menganggur.
Setiap hari dia berolahraga, karena balas dendam yang sengit baru saja dimulai. Seminggu kurungan juga berakhir, dan ketika Mason keluar dari ruangan gelap itu, diam-diam dia langsung melepas cincin besi di pipa itu. Kencangkan kedua sekrup atas, lalu tekuk dan pegang di tangan Anda. Sebuah senjata telah selesai dibuat. Dia membangunkan tahanan di ranjang atas dan menyuruhnya memanfaatkan kesejukan untuk mengelabui RB kepercayaan Victor ke dalam sel. Menunggu RB muncul, Mason langsung menyerangnya. Pergilah ke neraka. Dengan dua pukulan tepat di bagian leher, RB langsung terjatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk melawan. Mason kemudian menutupi kepalanya dengan bantal, lalu meninjunya berulang kali. Ketika sipir menemukan mayat RB, Mason sudah melarikan diri. Tapi Victor tahu Masonlah yang melakukannya. Jadi dia marah dan pergi ke kantor sipir. Dia ingin melestarikan tombak yang membunuh Mason. Namun sipir menolak, karena Mason adalah seorang petugas polisi sebelum masuk penjara. Membiarkannya mati di penjara akan menimbulkan banyak masalah, bahkan berdampak pada mereka. Tapi Victor tidak mendengarkan sama sekali. Melihat sipir tidak mau membantu, Victor sendiri mengambil tindakan. Saat Mason sedang mengambil makanan dari kafetaria, Victor mengeluarkan belati dari sepatunya. Dia kemudian mendekati Mason. Mason menyadari ada sesuatu yang salah. Dia meninju Dementor di sebelahnya. Dan dia melakukannya supaya Dementor bisa menangkapnya. Sehingga Victor tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Mason ditempatkan di sel isolasi lagi. Dementor Saleh yang menyelamatkanmu terakhir kali juga ada di sini. Dia melemparkan belati ke Mason untuk membela diri. Sel penjara hanya dapat melindungi Mason untuk sementara. Saat di luar Victor akan tetap beraksi. Setelah meninggalkan sel, teman satu selnya memberitahunya kabar buruk. Victor sedang bersiap menghadapi Mason. Namun Mason memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia ingin menjungkir balikkan penjara. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk menyerang Mason. Jadi pertama-tama dia menipu orang kepercayaan Victor ke rooftop. Lalu dia menyelinap menyerang. Orang ini juga seorang seniman bela diri. Aku tidak akan membiarkan Mason mendapatkan tawaran apapun. Melihat lawannya mengeluarkan pisau, Mason mengambil tali di sebelahnya untuk menghadapinya. Setelah 2 ronde, Mason berhasil mengalahkannya dengan tali. Lalu bawa dia ke tepi rooftop dan lempar dia lurus ke bawah. Dan Dementor itu langsung diremukkan sampai mati. Para tahanan yang sedang menikmati udara sejuk melihat ini dan merampas senjata penjaga penjara yang sudah mati. Kerusuhan penjara pun resmi pecah. Semuanya menjadi berantakan. Mulailah menyerang Dementor. Dan Mason mengincar Victor. Dia bergegas maju 1 lawan 1 dengan Victor. Meskipun Mason sehat, namun menghadapi Victor, setiap pukulannya seperti menggaruk gatal. Tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dan Victor baru saja meninju Mason, menyebabkan dia langsung pingsan. Melihat Mason akan berada di bawah kekuasaan absolut. Akhirnya, dia menemukan peluang yang tepat untuk menyerang tempat berbahaya. Victor langsung berteriak kesakitan. Jadi Mason tanpa henti memukul kepala Victor. Namun bahu Mason langsung terkena peluru. Dan yang menembak adalah sipir penjara. Kepala penjara kemudian memberikan pistolnya kepada Victor, ingin meminjam tangan Victor untuk membunuh Mason. Namun Victor ini langsung membunuh penjaga tersebut. Dia menendang dan mematahkan kaki petugas penjara. Aku sudah lama bertahan denganmu. Saya pemilik tempat ini sekarang. Victor kemudian terus melawan Mason. Dan Mason, yang terluka di bahu, tidak memiliki kemampuan untuk melawan saat ini. Dia disiksa secara brutal oleh Victor. Menunggu untuk melampiaskan seluruh amarahnya, Victor kemudian memegang pistolnya dan maju. Dia bermaksud memberikan pukulan telak kepada Mason. Tapi penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Saat Victor menghina Mason, Mason diam-diam menyentuh dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menyayat leher Victor. Saat ini, balas dendam istrinya telah terbayar. Film berakhir, penjaga penjara juga ditangkap karena perdagangan narkoba. Dan sipir yang saleh memberikan pisaunya kepada Mason untuk mengambil posisi sipir.